Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika untuk pertemuan pertama di tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang pembelajaran matematika di kelas 8 yang akan kalian laksanakan. Secara garis besar nanti yang akan saya bahas adalah pertama saya perkenalan diri dulu, kemudian saya jelaskan pelaksanaan pembelajaran matematika itu bagaimana, dan materi yang akan kita bahas apa saja. Oke, pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Septi Mardiana, bisa dipanggil Bu Septi. Saya tinggal di daerah Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Nanti kapan-kapan kalau coronanya sudah selesai boleh mampir-mampir, dan kalau ingin menghubungi saya bisa lewat WhatsApp di 0821 3117 6544. Saya orangnya tidak terlalu banyak bicara, tapi saya ingin pesan satu hal buat kalian. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Katanya orang terkenal pernah ngomong kayak gitu, dan menurut saya itu benar sekali gitu ya. Jadi harapan saya kalian akan rajin belajar dan bisa melaksanakan pembelajaran matematika dengan baik untuk 1 tahun ke depan. Itu saja perkenalan diri dari saya. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas 8 ini. Nah, untuk sementara di semester ganjil ini pembelajaran matematika akan dilaksanakan secara daring. Secara daring itu berarti kita tetap menggunakan Microsoft 365, dan pembelajaran tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menguasai kompetensi dasar matematika SMP. Jadi selama 1 semester ini kita ambil dasar-dasarnya aja, nggak saya ambil yang materi yang terlalu sulit. Dan harapan saya nanti kalian nilainya bisa memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Nanti selama pembelajaran daring kita awali dengan meeting. Meeting ini sudah jadi kewajiban guru ya. Jadi waktu meeting nanti saya akan presensi dulu, terus menyampaikan kegiatan pembelajarannya apa. Dan kebanyakan materi akan saya sampaikan berupa video. Kenapa? Sebenarnya tujuan saya adalah untuk menjaga konsistensi materi yang saya sampaikan. Jadi kan ngajarnya di kelas 8 A, B, C, D, E. Harapan saya yang saya sampaikan di satu kelas sama dengan di kelas yang lain. Nah, setelah materi bisa jadi saya akan membuka meeting baru. Kita meeting sekali lagi untuk membahas hal-hal yang perlu dibahas atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas lebih lanjut. Setelah itu akan ada latihan. Nah, nanti saya memperoleh nilai dari kalian melalui latihan soal. Latihan soal biasanya saya pakai form ya. Di tugas nanti dalam bentuk form. Jadi kalian menjawab, mengisi entah itu jawaban singkat, entah pilihan ganda gitu ya. Lalu penilaian harian saya kemungkinan juga pakai form juga. Dan PTS sama PAS kita pakai Kimedaka. Untuk KKM-nya berapa? Kriteria ketuntasan minimum matematika tahun ini naik. Jadi kalau kemarin waktu kelas 7 kalian 60, sekarang 65 semuanya. Kelas 7, 8, 9 sekarang KKM matematikanya naik menjadi 65. Untuk menentukan nilai kalian itu bagaimana? Sebenarnya nilai kalian itu adalah komposisi dari nilai tugas, penilaian harian, terus penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Bobotnya untuk tugas dan penilaian harian itu 50%, dan sisanya PTS dan PAS masing-masing 25%. Jadi tugas dan penilaian harian kalian sebaiknya ya bagus terus gitu, karena itu ya nanti yang bisa membantu nilai PTS sama PAS kalian. Nah, kalau untuk
untuk kelas matematika aturannya sama sih, umum seperti di kelas-kelas yang lain. Kalau sedang meeting jangan lupa menyalakan kamera, lalu ketika bertanya dan berkomentar secara tertulis maupun secara lisan tetap menjaga kesopanan dan etika. Lalu untuk menghadiri meeting ataupun menyelesaikan tugas, harapan saya tepat waktu, dan yang penting adalah fokus. Ketika kalian sedang pembelajaran matematika, tinggalkan semua yang tidak berhubungan dengan matematika. Ya, saya minta tolong dijaga 4 ini saja. Oke. Selanjutnya untuk materi kelas 8. Jadi sebelumnya sudah saya beri peringatan mulai sekarang kalau matematika SMP yang sesungguhnya itu ada di kelas 8. Maksudnya gimana? Jadi kalau 7 kemarin kebanyakan kalian akan membahas tentang materi-materi yang sebenarnya sudah kalian kenal waktu SD dulu, hanya mengulang dan memperdalam saja. Nah, kalau di kelas 8 ini kebanyakan berupa materi baru. Jadi kalian harus siap secara mental juga disiapkan. Kalau pengalaman tahun kemarin itu kakak tingkat kalian itu sempat ada yang merasa down, lu kenapa sih kok sulit sekali materi di kelas 8 ini. Sebenarnya ya nggak sulit sebenarnya, cuman memang karena baru itu jadi terasa sulit. Nah, makanya kalau pesan saya sih, kalian yang rajin, terus disiplin, dan jangan sungkan bertanya kalau memang kurang mengerti. Dan yang penting adalah jangan mudah menyerah. Ya, kalau kelas 7 kemarin saya lihat nilai kalian rata-rata bagus semua, bahkan ada yang 99, ya hampir 100. Nah, harapan saya semangat untuk mendapat nilai bagus itu tetap berlanjut sampai ke kelas 8 ini, walaupun materinya yang didapat bisa jadi baru-baru dan lebih sulit daripada yang kelas 7. Ya, jadi tetap ingat pesan saya, jangan lupa harus tetap rajin, disiplin, jangan suka bertanya, dan jangan mudah menyerah. Nah, untuk tahun ini karena tidak ada ujian nasional, wacananya memang akan ada AKM atau asesmen kompetisi minimum, dan ini dilaksanakan di kelas 8. Rencananya sih tahun depan, tahun 2021, kalian akan mencoba asesmen kompetensi minimum untuk pertama kalinya. Nah, AKM ini harapan saya sih tidak dijadikan sebagai beban karena tidak akan menentukan kelulusan kalian. Cuman pingin saya sih karena ada AKM tahun ini, kalian ya berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau materi SMP itu banyaknya di kelas 8 gitu, materi-materi yang baru. Jadi kalau kalian menguasai materi yang kelas 8 ini, kemungkinan besar asesmen kompetensi minimum kalian juga bisa lebih baik gitu, daripada yang tidak menguasai. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya kepada saya, entah itu dari lewat Microsoft Teams atau lewat WhatsApp saya gitu ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas untuk semester ganjil dulu yang saya sampaikan. Jadi ada 5 bab: pola bilangan, koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan SPLDV. Sudah saya susun rencananya, jadi kalau dilihat itu ya. Rencananya pola bilangan ini nanti kita bahas selama 3 minggu sampai Agustus minggu pertama. Setelah itu saya lanjutkan koordinat kartesius. Rencananya saya cuma 1 pertemuan saja karena materinya cenderung mudah. Baru kita ulangannya 2 bab. Terus relasi sama fungsi kita bahas 3 minggu lalu ulangan. Nah, cadangan ini jaga-jaga kalau memang butuh waktu lebih, atau kalau memang tidak butuh waktu lebih untuk membahas bab, kita buat untuk review persiapan ujian BTS ya. Jadi bulan Oktober kita akan masuk ke persamaan garis lurus dan SPLDV di bulan November.
rencananya sih untuk penilaian akhir semesternya di Desember awal. Ini masih rencana, jadi bisa berubah menyesuaikan keadaannya nanti, tapi ya kita usahakan sesuai dengan target saja ya. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang gambaran pembelajaran di kelas 8. Silakan yang ingin bertanya boleh mengajukan pertanyaan.